lain dan tidak bukan sebenarnya hanya anak peruntukan untuk anak pribadi ya. Artinya ini jadi salah satu juga pengingat untuk saya dan mudah-mudahan juga ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya, khususnya di sahabat BOD 4 pilar ya, sehingga insya Allah kita dengan niat ingin mendirikan masjid, ingin memakmurkan masjid, dan Masya Allah, tabarakallah kita udah mulai dengan beberapa program yang hari ini mungkin ya, bukan bukan di masjid kita, tetapi kita niatkan untuk membantu masjid-masjid yang lain dulu, karena memang masjid fisiknya kita belum ada. Tapi karena masjid ini secara filosofisnya sebenarnya kan bisa dilakukan di mana saja ya. Kalau Bang Gun bilang kemarin ya, setiap hamparan di bumi ini adalah masjid atau tempat sujud. Nah, mudah-mudahan uh, kita niatkan, mudah-mudahan nanti Allah juga mudahkan kita untuk bisa menghadirkan masjid 4 pilar ini secara fisik ya. Kita sama-sama berdoa dan mudah-mudahan ini juga kita niatkan menjadi amal soleh ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, dan niat-niat baik kita menuju ke sana juga ini mengalir pahalanya kepada kedua orang tua kita, dan juga kita niatkan dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan setiap program, setiap kegiatan yang hari ini diinisiasi oleh teman-teman semuanya juga menjadi penggugur dosa kita di masa lalu. Nah, insya Allah, Ana izin melanjutkan. Jadi kalau di pertemuan kemarin, mungkin sebagai review lah ya, di Ahad 15 Agustus kemarin kita ada bersama-sama membedah satu buah ayat ya, satu buah ayat yaitu Ar-Rahman ayat 60 ya, yang dengan definisi sederhananya kita kita sebut dengan magnet kebaikan. Nah, ini jadi dalam ayat Ar-Rahman ayat 60 itu ada ayat yang berbunyi hal jazaul ihsan illal ihsan ya. Tidak ada balasan kecuali balasan kebaikan kecuali kebaikan. Jadi Masya Allah tabarakallah. Kemarin kita sudah diskusi dan kemudian juga melengkapinya dengan beberapa hadis bahwa ternyata kita semua ini sangat berpeluang dan sangat bisa dan harus menjadi magnet kebaikan ya. Karena apa? Dalam Al-Qur'an sudah disebutkan dan kita insya Allah sama-sama wajib dan harus meyakini ya bahwa Al-Qur'an adalah kitab yang tidak ada keraguan, yang wajib kita yakini 100% ya, bahwa kalau Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kebaikan apapun itu akan dibalas dengan kebaikan, maka kita akan sangat yakin sekali ya bahwa itu pasti akan terjadi ya. Dalam beberapa hadis kemarin juga yang sempat kita bedah bahwa kebaikan itu kalau baru diniatkan aja udah dihitung pahala, dihitung dan dicatat sebagai sebuah pahala ya. Kalau dikerjakan pahalanya berkali-kali lipat atau berlipat ganda. Dalam beberapa hadis itu disebutkan bahwa kebaikan itu akan ditulis dan kemudian dibalas dengan 10 kebaikan sampai dengan 700 kebaikan. Masya Allah. Jadi inilah yang kemarin akhirnya menjadi sebuah diksi baru yang mungkin di kita kita mudahkan untuk memahami terkait dengan ayat Al-Qur'an ini, teman-teman semuanya, yang kita sebut dengan magnet kebaikan. Dan mungkin kita semua juga pernah mengalaminya ya, pernah merasakan sensasinya bahwa ketika kita baru niat baik sepertinya dimudahkan oleh Allah. Ketika kita bawa niat baik tiba-tiba ada orang yang datang membantu. Ketika kita baru aja memulai baik kebaikan tiba-tiba pertolongan-pertolongan Allah itu sepertinya dekat dan tak putus-putus begitu ya. Nah, ternyata secara penjelasan Al-Qur'annya dan kemudian dari beberapa hadis ternyata emang udah benar adanya begitu. Bahwa niat ini ya, kebaikan itu baru diniatkan apalagi dilakukan itu akan menarik ya. Kalau bahasanya menarik begitu banyak kebaikan. Mulai dari 10 kebaikan hingga 700 kebaikan. Masya Allah tabarakallah. Jadi eh, maka kita sama-sama berdoa teman-teman, mudah-mudahan senantiasa kita dapat mengisi hari-hari kita, waktu-waktu kita ini dengan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ternyata kita mudah-mudahan berdoa ya, niat dan kebaikan yang kita lakukan dimanapun itu bisa menarik ya kebaikan-kebaikan lain. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Jadi forum kita di malam hari ini juga adalah dalam rangka menyatukan kekuatan magnetnya nih, teman-teman ya, karena kalau orang-orang yang berniat baik dalam
dalam satu lingkungan ya, dalam satu ekosistem, dalam satu apa namanya lingkaran begitu, maka insya Allah itu juga akan jadi energi magnet kebaikan yang bisa menarik kebaikan-kebaikan lagi yang lebih banyak dan lebih besar. Amin ya robbal alamin ya. Apalagi Mbak Endah ini magnetnya besar sekali nih, Bang Gun, Mbak Risha, Bang Rido ya. Masya Allah, ini magnetnya Masya Allah. Mudah-mudahan bisa terhubung juga ke kami nih Mbak Endah, semakin menguatkan niat-niat baik yang ada di khususnya teman-teman BOD semuanya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman ini yang kemarin sempat kita bahas dan mudah-mudahan kata Bang Gun sih katanya mau dibuatkan kaos juga nih Mbak Endah, Mbak Risha. Wow. Nanti seri-seri apa ayat Al-Qur'an ini kita jadikan kaos Mbak Endah supaya minimal kita pas makainya itu langsung teringat begitu. Dan itu mudah-mudahan tertanam sebagai nilai dan prinsip yang insya Allah juga kita jaga dan kita laksanakan gitu. Niatnya sih seperti itu Mbak Endah. Mudah-mudahan kebaikannya tersebar dengan berbagai macam media lah insya Allah. Baik teman-teman, pada malam hari ini insya Allah melanjutkan lah ya dari sisi pertemuan sebelumnya. Kalau kemarin kita tadi udah berbicara tentang bahwa kebaikan itu akan menarik kebaikan-kebaikan yang lain, kita akan coba membedah satu ayat Al-Quran yang saya yakin ini sangat familiar, sangat sering kita temukan dalam berbagai kajian, seminar, bahkan para motivator nih sering pakai kata inilah, kalimat ini. Saya berapa kali juga nonton Mario Teguh, beliau beberapa kali dulu mengutip ayat ini terkait dengan bagaimana mengubah seseorang. Nah, ini ayat Al-Quran. Namun dari beberapa literatur yang saya baca, kemudian dari beberapa tafsir yang juga saya coba apa namanya review dan pelan-pelan dipahami, ternyata Masya Allah tabarakallah, saya menemukan ada sesuatu yang kayaknya juga miss selama ini pemahaman saya tentang ayat ini teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan ayat ini menjadi apa namanya sesuatu yang mudah-mudahan akan memberikan keyakinan kepada kita bahwa kebaikan ya dan komitmen kita, niat baik kita untuk terus menjadi orang baik itu pasti akan mendapatkan support ya, dukungan, perlindungan, penjagaan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu potongan ayat nanti izin Ana tampilkan lengkapnya ya, ayat Ar-Ra'd 2 ayat 11 ini. Tapi ini satu bagian dari ayat Ar-Ra'd 2 ayat 11 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Kayaknya teman-teman sering dengar lah ya. Ini kalau bicara tentang apa namanya tema-tema perubahan, biasanya ayat ini sering diambil untuk menjadi landasan ya, dalil ya atau penguat bahwa perubahan itu kalau kita mau berubah ya atau mengubah sesuatu yang lebih besar di luar kita, itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Nah, ini pemahaman saya juga sebenarnya awal-awalnya begitu ya. Berarti kalau kita mau mengubah sesuatu harus dimulai dari diri kita ya. Walaupun secara umum menurut beberapa tafsir itu bisa saja, tetapi tidak sepenuhnya tepat dengan tafsir sebenarnya ya dari ayat ini. Nah, itu saya ketika baca beberapa literatur tersentak juga nih ya, dan ternyata juga apa namanya langsung merevisi beberapa bagian yang ternyata itu juga akhirnya melahirkan kesimpulan-kesimpulan yang salah begitu. Nah, mudah-mudahan hari ini kita niatkan untuk mudah-mudahan kita bisa mengkaji ayat ini dengan apa namanya penafsiran yang telah dilakukan oleh beberapa ulama besar sebelumnya, insya Allah. Ya, jadi ternyata teman-teman di ayat ini tidak hanya sekedar berbicara tentang perubahan, ya. Nah, dalam beberapa tafsir dan kalau boleh saya simpulkan dalam satu definisi singkat, ternyata ayat Ar-Ra'd 11 ini adalah menyambung dengan pertemuan sebelumnya. Ini adalah jadi kunci kebaikan, gitu ya. Kalau tadi ke pertemuan yang lalu kita berbicara tentang magnet kebaikan, ya. Jadi kita kalau mau jadi magnet itu harus melakukan kebaikan ya, berniat dan kemudian melakukan kebaikan. Ternyata untuk kunci kita bisa terus melakukan kebaikan adanya di sini nih teman-teman. Ya, ini kunci kebaikan. Nah, dari mana itu bisa kita pahami dalam beberapa tafsir. Saya izin untuk coba menyampaikannya dengan
dengan singkat ya. Jadi ada 3 bagian dalam ayat ini. Ada tiga bagian dalam ayat ini. Nah, ayat 1 ini yang mungkin akan kita highlight, nanti izinkan Ana sempurnakan bagian yang lainnya. Nah, jadi dari bagian ayat yang tadi Ana sampaikan di awal, itu ternyata teman-teman, pemaknaan awalnya dari beberapa ahli tafsir, ya, salah satunya dari At-Tabari, ya, ayat ini menjelaskan bahwa perubahan itu bukan perubahan dari yang jelek jadi yang baik. Gitu ya. Nah, perubahan yang dimaksud dalam ayat ini menurut beberapa mufassir atau ahli tafsir adalah bahwasannya Allah itu menciptakan semuanya itu dalam kebaikan. Apa yang Allah ciptakan untuk manusia ini adalah hal-hal yang baik semuanya. Jadi kalau boleh kita sederhanakan, Allah ini udah set up manusianya, dunianya, segala macamnya, dan kemudian disediakan Al-Qur'annya, contoh terbaiknya Rasulullah, itu semuanya udah komplit. Kalau bahasa kita nih paket komplit lah ya, kalau Mbak Risha biasa mesan di KFC itu ini yang paket komplit lah ya. Udah clear, selesai semuanya begitu. Tinggal ikuti karena Allah sudah men-set up-nya dengan kebaikan-kebaikan. Nah, ini sebenarnya yang jadi mindset penting ya, yang harus kita pahami dari ayat ini menurut beberapa ahli tafsir. Agar jangan sampai satu pemahaman yang kita pahami dari ayat tadi adalah perubahan dari keburukan menjadi kebaikan. Ya. Karena menurut tafsir Allah udah menciptakan baik. Kita ini sebenarnya juga diciptakan sesuai fitrah begitu ya. Nah, kalau bahasa beberapa ulama itu kita ini sebenarnya hanif. Ya. Hanif itu cenderung kepada kebaikan. Jadi sebenarnya memang benar orang-orang itu pasti dalam hatinya kalau ditanya tentang kebaikan gitu, diajak untuk buat baik itu pasti mau ikut. Ya. Cuman mungkin karena dia udah terlalu lama dengan lingkungan yang mungkin tidak baik begitu ya. Tidak ada juga yang mengajaknya untuk kebaikan ya. Jarang juga berinteraksi dengan Al-Qur'an misalnya, sehingga akhirnya dia seperti tidak bersegera begitu. Karena apa? Karena ada lapisan-lapisan dosa mungkin ya, ataupun yang itu akhirnya menghambat dia untuk bersegera kepada kebaikan. Walaupun kalau kita tanyakan kepada lubuk hati yang paling dalam, itu pasti ada keinginan ya. Jadi sepreman-premannya preman, itu kalau diajak untuk kebaikan, ngasih makan orang, kemudian bantu orang lain, pasti mereka tergerak sebenarnya dalam hatinya gitu ya. Artinya apa? Secara fitrahnya manusia ya. Kemudian penciptaan yang Allah hadirkan untuk manusia ini itu semuanya dalam kebaikan semuanya ya. Nah, konsep ini yang saya pribadi pun ketika memahami ayat yang awal tadi, saya pikir memahaminya adalah jangan sampai kalau kita mau mengubah diri kita jadi lebih baik, itu mengubah dari yang buruk ke baik. Padahal sebenarnya menurut ahli tafsir, ayat ini dimulai dengan bahwa kita sebenarnya dalam kebaikan. Jangan mengubahnya menjadi keburukan. Nah, itu di ceritanya. Jadi mengubahnya. Jadi kalau kita mau balik lagi mau mengubah lebih banyak orang rekayasa sosialnya, Anda harus balik lagi kepada fitrah kebaikan, fitrah yang Allah sudah tetapkan di awal penciptaan. Begitu ahli tafsir, beberapa tafsir mungkin menyatakan teman-teman. Nah, ini Anda bacakan aja menurut At-Tabari ya. Jadi maksud ayat ini justru menjelaskan bahwa semua orang itu dalam kebaikan dan kenikmatan. Masya Allah. Jadi ini membuat kita memahami bahwa kalau kita berubah jadi lebih baik itu teman-teman bukan gara-gara kita. Gitu. Itu karena pertolongan Allah. Ya. Bukan karena kita hebat dan bisa mengubah orang lain. Kan? Bisa mengubah diri kita dan bisa mengubah orang lain. Itu karena Allah tolong kita untuk kembali kepada kebaikan. Gitu. Yang telah Allah set up sejak awal sebenarnya begitu ya. Jadi memang back kembali ini Bang Gun ya. Jadi benar akhirnya Baitullah itu adalah rumah Allah, tempat kembali. Karena memang orang ini sebenarnya fitrahnya udah baik. Cuman dia udah melenceng dah. Nah, ketika melenceng inilah mereka akan ketemu dengan permasalahan-permasalahan yang akhirnya membuat mereka mungkin berada dalam kubangan kemaksiatan dan dosa. Dan itu sebenarnya harus dibawa balik lagi. Nah, ayat ini mengingatkan sebenarnya, kau jangan kalau kau mau mengubah dirimu menjadi lebih buruk tuh gitu Pak ya, itu dimulai dari dirimu sendiri yang hari ini sebenarnya udah dalam kebaikan sebenarnya. Jadi jangan melakukan yang tidak baik, jangan melakukan keburukan yang itu matikan TV-nya matikan nak. Yang mengeluarkan kita dari fitrah kita sebagai manusia, dan kemudian fitrah kita yang sebenarnya udah dilingkupi dengan
begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, Allah tidak akan mengubah kenikmatan. Jadi konsepnya kita ini udah dalam penuh kenikmatan dan kebaikan, dan Allah nggak akan mengubah kenikmatan yang hari ini kita dapatkan nih, baik itu di kantor, di rumah tangga, ya, kemudian di keseharian kita, itu menjadi keburukan, ya, kecuali disebabkan oleh perilaku kita sendiri. Masya Allah, tabarakallah, ya. Yaitu dengan bersikap zalim dan saling bermusuhan kepada saudara sendiri. Jadi di ayat ini Allah tuh pengen bilang, ya, jangan nih kau ubah nih kebaikan, kenikmatan yang udah aku berikan kepadamu ini jadi keburukan dengan perilakumu sendiri, begitu, ya. Nah, ini sangat apa namanya, mungkin bagi saya pribadi ini pemahaman yang baru nih, karena yang selama ini saya pahami, ya, dan dari coach-coach lah ya biasanya, ya, ini tentang bagaimana mengubah seseorang begitu menjadi lebih baik. Nah, walaupun mungkin secara pemaknaan apa namanya, sederhananya masuk akal, ya, ataupun apa namanya, mungkin, dan memang itu juga jadi salah satu kunci sebenarnya. Tetapi salah satu yang kalau tidak digenahkan sejak awal adalah terkait dengan bahwa yang berubah itu dan yang mengubah itu bukan manusianya kita yang bisa mengubah kita sendiri dan mengubah orang lain. Tapi sebenarnya itu karena pertolongan Allah, dan Allah yang menghendaki kita untuk mengubah diri kita dan akhirnya bisa mengubah orang lain, teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Jadi saya pun akhirnya baru terpahamkan nih, ya. Jadi memang berat mengubah diri sendiri dan lebih berat lagi mengubah orang lain. Tetapi ketika kita mampu mengkoreksi diri kita, ya, meyakini dan mensyukuri semua nikmat dan kebaikan yang ada di dalam diri kita, dan kemudian mengikuti apa yang menjadi petunjuk Allah dan Rasulnya, yang tadi udah saya bilang paket komplit tadi, ya. Jadi kalau bahasa yang kolom kedua ini, teman-teman, ya, beristighfar, bersyukur, dan beriman tadi. Jadi kita beristighfar, kita mengoreksi apa kesalahan kita. Yang kedua, kita bersyukur dengan segala nikmat dan kebaikan yang Allah berikan, dan kemudian kita yakin dengan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran dan yang Rasulullah contohkan dalam sunnahnya. Maka itu akan membuat kita tetap akan jadi orang baik, teman-teman, ya. Tetap akan jadi orang baik. Kalau bahasanya Ustaz Lukman nih, jangan bosan jadi orang baik, ya. Nah, kalau dari ayat ini saya pribadi langsung Masya Allah. Jadi kita sebenarnya ini diminta untuk tetap jadi orang baik, karena sejak awal udah disiapkan, di set up tuh jadi orang baik sebenarnya. Nah, jangan sampai kita mengubah kebaikan dan kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita jadi keburukan-keburukan akibat perilaku kita yang mungkin akhirnya menyimpang ataupun tidak mentaati apa yang Allah perintahkan, ya. Jadi dalam surat Ar-Rum ini ada ayat yang Allah menyampaikan kepada kita bahwa tetaplah atas fitrah yang Allah telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Jadi ini fitrahnya fitrah dari Allah tuh udah ciptakan fitrah tuh manusia tuh memang hamba begitu, ya. Bekerja fitrahnya itu beribadah kepada Allah. Fitrahnya itu pasti baik-baik gitu, ya. Dan Allah pengen kita selalu tetap, ya, istiqomah, ya, konsisten pada fitrah yang sesuai dengan apa yang Allah apa namanya, tujuan penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Nah, maka untuk tetap jadi orang baik nih, teman-teman, kuncinya nanti ada di ayat surah 4 ayat 147. Ini Bang Gun yang khatam nih. Mudah-mudahan nanti next meeting kita minta beliau untuk menyampaikan tentang 4 ayat santri, karena ini salah satu dari 4 ayat santri nih, Bang Gun, ya. Ya, bahwa untuk kita bisa mendapatkan perlindungan, ya, dijaga Allah untuk selalu senantiasa dalam kebaikan tuh, yang pertama kita harus banyak memohon ampun. Memohon ampun dalam bahasa sederhananya adalah dengan selalu senantiasa beristighfar, ya. Yang kedua adalah senantiasa bersyukur. Karena apa tadi? Allah sudah menciptakan kita dalam kebaikan dan kenikmatan begitu. Ya, dia harus banyak bersyukur memang, ya. Kunci kebaikan akan muncul dari sana. Maka orang-orang yang banyak bersyukur itu biasanya mengalir mata air kebaikan daripadanya gitu, ya. Karena apa? Dia pasti banyak bersyukur, ya. Orang yang banyak beristighfar itu biasanya juga mengalir kebaikan ke mata air kebaikan, karena dia selalu mengevaluasi diri dan minta ampunan dari Allah SWT. Dan yang ketiga adalah beriman. Ini kalau Ustadz Lukman menyampaikan sering disingkat dengan berisi, ya. Berisi itu beristighfar, bersyukur, dan beriman. Nah, jadi manusia yang berisi. Nah, jadi berisi kebaikan, ya. Singkatannya berisi, beristighfar,
bersyukur dan beriman. Itulah manusia-manusia yang senantiasa dalam kebaikan, teman-teman. Dan akhirnya juga bisa melahirkan ataupun menarik kebaikan-kebaikan lain. Masya Allah, tabarakallah. Nah, apa yang Allah juga wanti-wanti kepada kita di ujung bagian dari ayat ini, ya, bahwa tadi Allah sampaikan, ya, kalau saya back ke ayatnya, ya, Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum, ya, mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Artinya kan ini ada apa namanya, ada ada peran kita, ya, ada peran perilaku kita, ada peran perbuatan kita tuh, yang itu akhirnya membuat kita keluar dari kenikmatan dan kebaikan yang memang udah Allah berikan kepada kita. Maka dalam ayat ini kata kunci Allah kalau boleh dibilang melok kita, ya, atau mengunci supaya kita bisa tetap jadi orang baik, ya, tetap jadi orang baik, itu janganlah kita menjadikan keburukan, ya, mendatangkan keburukan dengan perilaku kita sendiri. Nah, perilaku kita sendiri ini satu, karena kita menganggap kitalah yang paling baik, ya. Nah, itu kita yang menganggap kita semuanya itu dari kita, ya. Maka terus kita beristighfar agar apa? Kita dicegah dari perilaku yang itu mendatangkan keburukan, ya. Maka Rasulullah SAW sendiri itu dalam beberapa hadis disebutkan ada yang 70, kalau tidak salah ada yang 100, ya, setiap harinya itu beristighfar 100 kali, ya. Padahal beliau udah diampuni segala dosanya gitu, tapi masih tetap memohon ampun kepada Allah. Bahkan sujudnya seringkali itu ya, lama banget, ya. Bahkan dalam satu momen istri beliau, Ibunda Aisyah, pernah bertanya kan, kenapa lama banget sujudnya, ya, sampai nangis-nangis minta ampun kepada Allah gitu kan. Rasulullah padahal yang sudah maksum, ya, atau dihapuskan, tadinya terhindar dari segala dosa, udah dihapuskan lah, udah terproteksi dari dosa-dosa, itu masih seperti itu permintaan ampunannya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena satu, kata Rasulullah, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Jadi kaitannya teman-teman berputarnya di tiga ini tadi, beristighfar, bersyukur, beriman. Ini akan jadi pengunci agar kita tidak mengubah kebaikan dan kenikmatan menjadi keburukan yang itu diakibatkan dari perilaku kita. Perilaku kita tadi karena kita jarang istighfar, jarang memohon ampun, jarang bersyukur, ya, jadi kufur nikmat. Dan mungkin dan yang terakhir adalah tidak mentaati apa yang Allah perintahkan, ya, dalam Al-Quran, dan apa yang Rasulullah perintahkan juga dalam sunnah-sunnah beliau. Masya Allah, tabarakallah, teman-teman. Mudah-mudahan ini saya pribadi waktu membaca beberapa referensi, kemudian menyusun slide ini nih sambil, ya Allah, begitu ininya gitu, ya, begitu indahnya dan begitu, Masya Allah, baiknya Allah kepada kita begitu. Ya. Allah tuh udah set up kita tuh dengan keadaan terbaik lah, ya, dengan kebaikan, dengan apa namanya, dengan kenikmatan-kenikmatan. Nah, ternyata manusia itulah yang mengubahnya, ya. Itu menjadi keburukan, ya, sehingga banyak masalah yang mungkin dihadapi, ya. Banyak hal yang mungkin dari menghambat apa yang kita kerjakan begitu, ya, karena tiada lain itu akibat dari perilaku kita sendiri. Maka banyak sekali kalau kita dengar ada ceramah-ceramah ustadz di ujungnya biasanya menutupnya dengan yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya pribadi begitu, ya. Karena memang benar, ya. Yang salah itu memang kitanya, ya, kita sendiri gitu. Manusianya yang salah. Allah nggak akan pernah salah, ya. Allah sudah set up dengan sebaik mungkin, Allah sudah berikan pedoman dengan sesempurna mungkin, ya. Bahkan bukan hanya pedoman yang dikasih, orang yang udah melaksanakan itu secara sukses juga udah langsung dicontohkan begitu. Artinya ini bukan suatu hal yang tidak bisa dicontoh oleh manusia, tetapi memang sudah dipersiapkan, ya, untuk jadi jalan kesuksesan bagi kita manusia yang Allah ciptakan di muka bumi ini, untuk bisa kita sama-sama berdoa sukses, ya, melewati, ya, amanah dan ujian-ujian hidup hingga nanti bisa menuju ke tujuan akhir kita, ya, insya Allah bersama nanti mudah-mudahan kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Sebagai mungkin penutup, ya, saya izin melanjutkan ayat lengkapnya. Jadi kalau ayat lengkapnya teman-teman nanti boleh sambil buka Al-Qur'an, ya, ataupun aplikasi Quran yang ada di HP. Itu ayat lengkapnya. Saya izin membacakan langsung artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya.
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia atau Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Teman-teman, ini lengkapnya ayat 11 dari surah Ar-Ra'd. Tadi di awal saya meng-highlight satu bagian dari ayat itu yang sebenarnya ada 3 bagian. Nah, kenapa? Karena di bagian itu yang Masya Allah tabarakallah mungkin sering kita dengar ya. Jauh lebih sering kita dengar tuh yang bagian yang pertama tadi Ana sampaikan. Kalau yang lengkapnya ini jarang kita baca nih biasanya. Nggak sampai selengkap ini biasanya. Yang kita dengarkan dari para ulama ataupun para coach atau narasumber biasanya dalam beberapa event seminar dan sebagainya ya. Nah, ini ayat lengkapnya Masya Allah. Nanti teman-teman mohon izin mungkin ada waktu selepas kegiatan ini juga bisa mengulang 1 atau 2 kali. Mudah-mudahan kita nanti sama-sama mudah-mudahan bisa menghafalkannya ya, satu ayat ini. Jadi setiap pertemuan kita mudah-mudahan kita niatkan langsung bisa dihafal agar ini tidak hanya sekedar jadi sesuatu yang kita ingat, tapi juga jadi sesuatu yang senantiasa menjadi kompas gitu ya, kompas untuk kita beraktivitas di dunia ini insya Allah ya. Nah, dalam tafsir Al-Jalalain teman-teman, pembahasannya juga cukup menarik. Tapi ini saya coba sederhanakan diksinya menjadi 3 hal. Dijaga, menjaga, dan oleh Maha Penjaga. Ini dari ayat ini, dijaga, menjaga, dan oleh Maha Penjaga. Masya Allah. Karena di ayat yang pertama ini baginya manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakang. Ternyata Masya Allah, tabarakallah, teman-teman, kita ini, setiap manusia itu sebenarnya dilindungi, ya, dijaga oleh malaikat-malaikat. Senantiasa dijaga oleh malaikat-malaikat. Ya. Yang mana nih yang dijaga ya? Nah, kalau kita kembali ke yang tadi, ya berarti tadi yang ya, apa nih? Malaikat ini akan semakin benar-benar melindungi kita ketika kita tadi beristighfar ya, kemudian bersyukur dan kemudian beriman kepada Allah. Itu akan memang benar-benar kita dijaga. Maka Masya Allah ya, kalau kita ngelihat orang-orang yang para ulama hebat itu, sepertinya selalu dilindungi Allah SWT gitu ya, selalu dimudahkan, selalu dilindungi begitu ya, karena memang udah janjinya Allah tuh ya, bahwa kita, manusia itu memang ada malaikat yang melindungi ya. Nah, bagaimana kita bisa memperkuat itu ya? Tadi kita harus menjaganya ya, menjaganya. Nah, ini ayat menjaga ini adalah ayat yang innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta ini tadi ya. Tugas kita menjaga kenikmatan, kebaikan yang Allah telah berikan kepada kita dengan sebaik-baik mungkin. Dengan seperti apa? Dengan beristighfar, beriman, bersyukur dan beriman ya, dengan sebaik mungkin. Nah, ini menjaga ini insya Allah kita akan dijaga oleh para malaikat ya. Dan di ujungnya, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap satu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Jadi ini hak prerogatif Allah juga teman-teman untuk menghancurkan atau memberikan keburukan kepada suatu kaum dan kemudian juga memberikan kebaikan kepada suatu kaum. Nah, dalam ayat tafsir beberapa tafsir yang lain disebutkan bahwa inilah juga pentingnya kita ya, orang-orang baik ini ya, orang-orang yang mudah-mudahan Allah golongkan kita sebagai orang-orang yang baik ini juga mengajak orang lain kepada kebaikan. Kenapa? Karena ketika kita dalam sebuah lingkungan, katakanlah sebuah kampung, sebuah desa, sebuah kantor atau bahkan sebuah negara, ketika ada orang-orang lain yang melakukan keburukan, nah tadi dalam tanda petik ya, keburukannya akibat perilakunya dirinya sendiri gitu ya, yang akhirnya itu melakukan kebaikan-kebaikan yang itu, keburukan-keburukan yang itu menentang ataupun bertentangan dengan Allah yang perintahkan, kalau ada efeknya, efek musibahnya teman-teman, ya, ya, atau keburukan yang akhirnya Allah hadirkan pada suatu kaum itu karena adanya keburukan-keburukan yang dilakukan orang lain yang itu tidak kita ajak untuk segera kembali kepada fitrahnya begitu teman-teman. Masya Allah. Jadi benar. Maka ada dalam satu tafsir kalau tidak salah yang saya baca, apabila dalam satu kaum itu ada orang soleh, mungkinkah tetap kena azab? Mungkin. Ya. Mungkin. Karena apa? Mungkin ada orang yang berzina juga di situ. Ya. Jadi ada yang berzina, itu bisa diazab satu area atau satu kaum itu bisa langsung diazab. Karena apa? Ada dosa-dosa besar yang itu dilakukan oleh manusia di kaum itu begitu. Nah, maka Masya Allah, tabarakallah,
Dan siapa yang akan bisa memberikan keburukan itu? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang juga akan bisa melindungi kita dari keburukan itu Allah Subhanahu wa taala juga. Jadi Allah yang Maha menjaga kita dan melindungi kita dari keburukan-keburukan itu. Maka dalam beberapa tafsir yang lain, ini saya izin untuk menyampaikan tafsir dari Al-Jalalain ya. Yang pertama terkait dengan malaikat ya di ayat ini, bahwa baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Dan ini anak yakin antum semuanya juga pernah mendengar dari beberapa ceramah Ustadz ya, bahwa kita memang ada malaikat yang Allah perintahkan untuk menjaga kita ya, bagi setiap manusia. Yang bertugas ya mengawasi di muka, di depan dan di belakangnya. Dari belakangnya ini menjaganya atas perintah Allah, berdasarkan perintah Allah dari gangguan jin dan makhluk-makhluk yang lain. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Walaupun ini nanti ada kaitan dengan ayat yang lain ya, ayat yang lain. Nanti mudah-mudahan pada pertemuan lain kita bisa diskusikan ya, bahwa ternyata setan itu mengganggu manusia itu bukan hanya dari depan dan belakang ya, dari berbagai penjuru ya, tidak hanya dari depan dan belakang. Maka penting bagi kita untuk selalu meminta perlindungan kepada Allah dari godaan dan gangguan setan juga begitu. Jadi masya Allah tabarakallah. Jadi teman-teman sebenarnya tadi saking seriusnya Allah menjaga kita ya dalam kenikmatan dan kebaikan tuh Allah mengutus malaikat tuh jaga kita gitu. Artinya kan kalau udah malaikat yang menjaga ini kan sebenarnya secara fitrah itu kita tuh pengen, Allah tuh pengen kita tuh baik terus gitu. Allah tuh pengen kita dalam kenikmatan terus. Allah tuh pengen kita dalam kebaikan terus. Nggak hanya Allah kasih contohnya, nggak hanya Allah kasih pedoman, Allah utus juga malaikat tuh selalu menjaga kita. Masya Allah. Sebegitunya sayangnya Allah kepada kita nih teman-teman ya. Nah, di ayat yang kedua dari tafsir Al-Jalalain atau bagian kedua dari ayat ini, apa yang dimaksud dengan tidak mengubah suatu kaum, dari tafsir ini dinyatakan bahwa Allah tidak mencabut dari mereka nikmatnya. Nah, gitu. Sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri dari keadaan yang baik dengan melakukan perbuatan durhaka. Jadi ini yang agak berbeda ya message-nya teman-teman ya. Jadi mungkin selama ini kita memahami ayat Innallaha yughayyiru ma ini adalah berubah dari keburukan menjadi kebaikan. Ternyata dalam beberapa tafsir yang saya baca bukan dari keburukan kepada kebaikan, tetapi sebenarnya dari kebaikan jangan sampai kita berubah jadi keburukan atau menjadi durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap satu kaum, ini dari tafsir Al-Jalalain juga, ya ini menimpakan azab ya teman-teman. Nah, ini nauzubillah min zalik kawan-kawan. Jadi Allah kita ternyata orang-orang soleh ini kalau dia nggak soleh secara sosial juga, artinya mengajak orang lain untuk kembali kepada kebaikan, itu bisa jadi juga akan kena imbas azab itu, karena ada mungkin masih manusia-manusia orang-orang yang hari ini melakukan keburukan ataupun dosa-dosa besar di sekitar kita. Ya, jadi maka tidak ada yang dapat menolaknya dari siksaan-siksaan tersebut dan pula dari hal-hal lainnya yang telah dipastikannya. Dan sekali-kali tidak ada bagi mereka, bagi orang-orang yang telah dikehendaki keburukan oleh Allah, selain Allah sendiri, seorang penolong yang dapat mencegah datangnya azab Allah kepada mereka. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita senantiasa nih teman-teman memohon ampunan, pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan sampai mungkin kita udah soleh nih, tapi mungkin lingkungan kita masih ada yang belum soleh, akhirnya kita juga kena imbas azab akibat adanya orang-orang yang masih berbuat keburukan dalam di kaum itu ataupun di sekitar kita. Maka inilah mungkin juga salah satu petunjuk ya dari Allah untuk kita harus menjadi magnet kebaikan nih ya. Jadi alhamdulillah ini teman-teman mungkin yang kita undang hadir di sini sebenarnya tadi untuk memastikan nih jangan sampai satu kita keluar dari zona kebaikan yang Allah sudah berikan kepada kita. Yang kedua, kita berkumpul ini agar semakin banyak orang baik kembali kepada zona kebaikan agar apa? Kita nggak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini memang itu Allah bisa kehendaki hadir gitu, azab itu, dan Allah juga yang bisa mencegahnya untuk datang kepada kaum-kaum yang ya Allah kaum-kaum yang Allah mungkin tetapkan begitu ya. Jadi sebagai penutup mungkin Masya Allah tabarakallah, forum ini adalah salah satu
bagian ya dari kita tadi untuk bisa tetap jadi orang baik, teman-teman semuanya ya. Dan yang kedua juga kita bisa memperluas ya zona kebaikan, lingkaran kebaikan ini tidak hanya ke kita, ke keluarga kita, mudah-mudahan juga ke masyarakat secara umum yang ada di sekitar kita, Masya Allah. Ya, jadi kenapa kebaikan itu harus mengalir ya? Kenapa kita harus jadi magnet kebaikan? Karena tadi mudah-mudahan Allah melindungi kita dari azab Allah yang bisa jadi akan turun ketika ada orang-orang di sekitar kita yang masih melakukan keburukan ataupun dosa-dosa besar. Masya Allah, tabarakallah. Nauzubillah min zalik. Demikian mungkin yang bisa Ana sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi yang pastinya akan menjadi pengingat bagi anak pribadi dan mudah-mudahan jadi manfaat bagi antum semuanya. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah satu menetapkan ya kita senantiasa menjadi orang baik nih teman-teman ya. Karena apa? Fitrahnya kita sejak awal Allah siapkan, Allah ciptakan, Allah siapkan lingkungannya, Allah hadirkan malaikat-malaikatnya itu untuk menjaga kita senantiasa dalam jalan ataupun apa namanya dalam rel kebaikan ya yang Allah inginkan gitu sampai kita nanti meninggal dunia begitu ya. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk tetap jadi orang baik? Mudah-mudahan kita satu tadi bisa terus beristighfar, teman-teman. Berisi ya, jadi manusia yang berisi. Selalu beristighfar, minta ampun kepada Allah, mengevaluasi diri kita ya. Karena kita memang mengubah orang lain ya sulit. Yang paling mudah untuk kita ubah adalah diri kita sendiri. Mudah-mudahan dengan kita berniat mengubah diri kita sendiri, insya Allah Allah hadirkan juga orang-orang yang mau berubah. Kemarin saya ikut kajian bersama Ustadz Bung Ben ya. Beliau juga menyatakan bahwa kalau kita mau mau didatangi oleh orang-orang yang baik ya, tugas kita adalah memulai dulu jadi orang baik dan melakukan kebaikan. Pasti Allah akan datangkan orang-orang baik gitu. Jadi ya. Maka biasanya mungkin teman-teman juga udah pernah pengalaman kan ketika kita baru mau mulai sebuah kebaikan tiba-tiba Allah hadirkan ada orang-orang yang juga bersimpati atau mau ikut serta dalam kegiatan-kegiatan kebaikan yang kita buat. Nah itu udah janjinya Allah juga, ya. Pasti Allah akan datangkan kebaikan, akan ditarik gitu orang-orang kebaikan dan bahkan orang-orang yang memang suka dengan kebaikan di sekitar kita. Ya. Dan yang terakhir tadi ya, karena ini menjadi fitrah kita, mudah-mudahan kita selalu dilindungi, kemudian diberikan petunjuk untuk tidak melakukan keburukan ya yang itu mengubah kebaikan dan kenikmatan yang hari ini Allah berikan kepada kita dengan perilaku kita sendiri ya. Mudah-mudahan niat kita untuk saling mengingatkan nih teman-teman dalam forum ini dan bahkan di luar forum ini ya. Jadi karena kita ini tempatnya salah dan khilaf, apalagi mungkin anak pribadi ya yang butuh banyak nasihat dari antum semuanya, dan kita mudah-mudahan bisa saling menasihati dalam kebenaran dan kebaikan. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah mempersaudarakan kita tidak hanya di dunia ini, tapi mudah-mudahan juga insya Allah kita dipersaudarakan sampai di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakallah khairan kasiran. Terima kasih kepada antum semuanya. Kurang lebihnya anak mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah dari anak pribadi, anak yang fakir ilmu ya, yang begitu banyak kesalahan. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa anak pribadi dan kemudian antum semuanya ya, dan mudah-mudahan nanti kita dimudahkan untuk bisa terus ya mensyukuri ya, kemudian mengevaluasi diri kita dan kemudian terus beriman kepada Allah agar apa? Agar Allah hadirkan terus kebaikan dalam hidup-hidup kita ya. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin yang bisa Ana sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalaulah mungkin ada yang ingin disampaikan atau didiskusikan atau ditambahkan pastinya mohon kesediaan teman-teman yang ada di sini mungkin untuk bisa menambahkan ya apa yang mungkin menjadi pengalaman kemudian pengetahuan kawan-kawan terkait mungkin dengan satu ayat Al-Quran yang hari ini kita kaji bersama insya-Allah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, ada yang ingin ditanyakan? Sila sharing-sharing Jani ya. Alhamdulillah ada Bang Fajar. Bang Fajar ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang Fajar.
Waalaikumsalam, Bang Haji. Alhamdulillah, sehat ya? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah, Bang. amin, insyaallah. Alhamdulillah. Makasih udah hadir. Maaf agak telat tadi, Bang, nih maksudnya. Oh, apa, insyaallah. Ya. Perdana Iya, soalnya nih, Bang perdana Fajar biasanya belum ingat benar. Betul. Bang Haji, Ya. Ya, Bu sila. Eva, ini Bang Fajar ini salah satu narasumber handalan kita juga Mbak Endah di IBT. Ini mitra IBT 3 tahun terakhir ini Mbak Endah, Masya Allah. Tapi sahabat baiknya Ridho dari sejak TK. Masya Allah, ini sama-sama saling menarik kebaikan lah kita ya, Insya Allah ya. Mulai dari kegiatan bersama, mudah-mudahan terus menarik pada kebaikan, Insya Allah. Terima kasih Bang Fajar. Kebaikan. Sila-sila yang ingin nambahkan, yang ingin sharing, mungkin ada waktu mungkin sekitar 10-15 menit nih untuk kita sharing. Dan kemudian mungkin menyempurnakan lah ya, masih jauh dari sempurna, baru beberapa hal yang mungkin Ana sempat rangkum dari beberapa tafsir dan penjelasan para ulama. Silakan Bang Gun. Wih, macam di ruangan rapat apa? Ada Cak Gun. Ada di aplikasi baru ini ya. Coba. Tapi Masya Allah, dapat ilmu baru Bang. Jadi selama ini kan kita memahami ayat tadi ya. Maksudnya itu Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kalau kaum itu tidak mengubah keadaan sendiri. Betul. Selama ini kan pemahaman saya itu kalau kita pengen baik gitu kan, maka kita harus merubahnya gitu, Bang. Kan? Dari yang buruk tadi itu kepada yang baik. Tapi tadi betul. Ini kayak pemahaman terbalik kan? Iya. Jadi ternyata Allah itu ciptakan kita dengan fitrahnya tadi itu, kebaikan-kebaikannya. Nah, tapi ternyata kebaikan itu bisa hilang gitu kan? Betul. Atau kita yang merubahnya gitu menjadi keburukan gitu. Betul, Masya Allah. Nah, satu efek dari pemahaman yang pertama tadi itu Bang Gun, bahwa kita mengubah kita itu adalah nanti akan ada merasa superior, sombong Bang Gun, karena kita sepertinya mengubah. Kita yang mengubah kita jadi lebih baik atau mengubah orang lain jadi lebih baik. Nah, itu salah satu pemahaman yang digarisbawahi oleh para ahli tafsir tuh. Kalau kita yang mengambil pemahaman itu, khawatirnya nanti kita udah langsung lepas nih. Malah itu akan melahirkan sebuah euforia ataupun merasa lebih baik atau merasa bisa melakukan sesuatu begitu. Hilang udah peran Allahnya hilang gitu. Kebaikannya karena diri sendiri gitu. Karena diri sendiri, benar. Karena itu saya Masya berubah Allah. gitu ya. Betul. Allah Akbar. Itulah Anda pun baru ketemu nih, rasanya Allah salah berarti kita selama ini memahaminya kan. Dan akhirnya tadi kita merasa memang kalau sesuatu itu berubah, kita berubah, istri kita berubah, anak-anak kita berubah, itu karena kita, bukan ternyata. Mungkin pemahaman yang ini Bang, sudut pandang lain sih menurut saya gitu kan. Karena karena kebanyakan orang ini kan memahami itu tadi tuh, kalau kau pengen berubah jadi baik, nah itu kau harus berubah diri sendiri dulu. Akhirnya ini kan kayak gitu tuh. Nah, tapi ini kita dapat sudut pandang lain nih. Karena konteksnya mungkin adalah mentafsirkan versi kita gitu, enggak? Jadi itu ditafsirkan dengan ini kayaknya kalau mengubah diri sendiri kita harus mengubah diri kita. Secara kontekstual perubahan memang dalam konsep rekayasa sosial ini mungkin akan bisa berfungsi. Tapi salah satu yang mungkin akan fatal akibatnya adalah ketika perubahan itu akhirnya direferensikan pada ikhtiar ataupun kemampuan seseorang tuh, Bro. Nah, itu dia yang berbahayanya tuh. Nah, akhirnya kita bisa mengubah diri kita, bisa mengubah orang lain tuh gara-gara kita, bukan karena Allah yang berkehendak dan bukan karena pertolongan Allah. Nah, dalam ahli tafsir itu ada beberapa penjelasan tafsir itu yang mereka garis bawahi. Sebenarnya nggak juga menyalahkan secara umum, maksudnya pemaknaan seperti itu tuh. Nah, cuman ternyata dalam konteks ayat ini turun dan kemudian penjelasan di bawahnya ternyata seperti itu konsepnya gitu kan. Jadi, mindset awalnya begitu. Kalau kita bisa memahami membacanya itu sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan kamu yang baik itu menjadi buruk gitu ya. Nah, betul.
kamu sendiri mengubahnya gitu ya. Yes, jadi kita ini sebenarnya hidupnya harusnya lancar-lancar ya sebenarnya nih. Allah tidak akan mengubah keadaan kamu yang udah baik itu gitu lah Yang ya. udah baik, betul. Paham. Insya Allah. Itulah nanti mungkin boleh kita cari beberapa referensi Nah, kayaknya tambahan udah lah ya. boleh Insya udah Allah. boleh ngisi SMK dan nih. Allah Ya? ini masih untuk diri seorang nih, Mas Bro. Nah, tadi apa enggak cocok? Apakah saya belum tahu tuh kunci kebaikan tuh cocok enggak narasinya? Karena memang apa namanya? Sebenarnya kunci kebaikannya ketika kita tahu kita ini dalam kebaikan gitu. Itu kunci utamanya kan. Kita ini udah diberikan Allah kebaikan, udah ditunjukkan Allah kebaikan, udah dilingkupi dengan kebaikan, janganlah keluar gitu bahasa Allah kan dengan perilaku-perilaku kita yang itu malah menjadi keburukan dan mengeluarkan kita dari kebaikan dan kenikmatan. Allahu Akbar. Itu mungkin sila yang lain mungkin. Makasih Bang Gun tambahannya dan Masya Allah itu masukannya. Bisa jadi bahan untuk sesi awal pra-inkubasi itu. Kami ini tidak bisa ubah kita nih gitu. Ya. Nggak, artinya setiap orang tuh memang fitrahnya memang baik ya kan. Betul. Itu yang tadi kata kunci Bang Haji sampaikan. Yang apa? Yang berat itu kan mempertahankan ya, Bang ya. Istiqomah tadi ya, istiqomah. Betul. Nah, memang kalau dari yang pernah disampaikan mungkin Ustaz Lukman ya, teman-teman kan ada berisi tuh Bang Gun di salah satu ayat santri itu. Nah, beristighfar, bersyukur dan beristighfar, bersyukur dan beriman. Nah, beristighfar ini supaya kita tahu apa yang salah dan kemudian balik lagi ke yang baik gitu. Yang sesuai dengan yang ditunjukkan ataupun diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an begitu. Jadi istighfar sebenarnya supaya balik sebenarnya. Yeah. Nah, ini kan agak belok sedikit nih kalau kita di Google Maps mungkin agak miring ke kanan ya ke kiri gitu kan. Nah, istighfar ini supaya balik lagi ke tengah gitu kan. Nah, balik ke tengah ini ditambahkan dengan bersyukur tadi itu kan. Nah, bersyukurnya sebenarnya udah ada nih. Ditambah nikmat lagi ya. Sehingga memang mudah-mudahan lah kita ditunjukkan nih kan. Ditunjukkan jalan-jalan terbaik lah ya, hidayah Allah. Amin. Jadi kaos lah nih ya. Berisi. Beristighfar, bersyukur, beriman. Quran surah 147 tadi ya. Surah Quran surah 4 itu salah satu ayat santri itu Bang Gun kalau saya nggak salah. Insyaallah. Baik, mungkin apakah ada yang ingin disampaikan teman-teman? Sharing pengalaman mungkin ya, ini Ana yakin lah pasti banyak pengalaman kawan-kawan nih terkait Alhamdulillah dengan bertambah jamaah kita Bang. Alhamdulillah, insya Allah pelan-pelan. Baik, kalau mungkin nggak ada, mungkin Bang Gun boleh mungkin sedikit update Bang Gun kegiatan-kegiatan di Masjid 4 Pilar Bang Gun kepada teman-teman nih kan. Jadi kenapa sebenarnya Masjid 4 Pilar nih hadir mungkin perlu di flashback singkat Bang Gun dan kemudian kenapa juga kita menghadirkan beberapa program sosial ya atau program kebaikan juga dalam 1 tahun terakhir ini ya lewat Masjid 4 Pilar ini apa-apa aja programnya Bang Gun dan kira-kira juga apa yang mungkin bisa insya Allah nanti kita kolaborasikan bareng-bareng Bang Gun. Pengasuh lah. Bolehlah ditampilkan tuh program-program kita tuh boleh ditampilkan. Sesi next ya Bang. Oh, sesi next ya. Kita waktunya 20 sampai 21. Jadi siap. Mungkin izin menyampaikan jadi di program Baitullah jadi kita kan ada 3 kalau boleh dibilang 3 tahapan nih Bapak Ibu sahabat 4 pilar semuanya. Jadi dari ilmu yang kami dapatkan dalam beberapa pelatihan dan kemudian dari beberapa ustadz, jadi insya Allah kan kita ini didorong lah ya untuk bisa membangun masjid lah begitu dan kemudian menghadirkan masjid tidak
hadir sebagai dalam bentuk fisiknya saja, tetapi juga pada sisi kontribusi begitu kepada masyarakat. Nah, maka kemarin niat-niat awalnya mudah-mudahan ini jadi masjid startup lah begitu ya, masjid yang ini men-shifting apa yang menjadi kompetensi teman-teman selama ini ya di bidang bisnis, di bidang inkubator dan lain sebagainya. Ini kita coba alihkan dalam bentuk masjid, karena ya kita tidak boleh salah tempat berkhidmat terlalu lama nih ya. Bukan berarti apa yang hari ini kita jalani ini salah, bukan, tetapi salah satu apa namanya, kalau saya pernah, kalau tidak lupa, salah satu yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Sahal, salah satu kiai di Gontor ya, pengasuh di Gontor, bahwa jangan sampai kita salah tempat berkhidmat begitu, karena hidup kita ini kan untuk menyiapkan bekal akhirat begitu kan. Nah, salah satu tempat terbaik untuk kita bisa berkhidmat adalah yang udah dijamin kebaikannya adalah masjid gitu kan. Salah satunya yang dijamin kebaikannya adalah masjid. Maka ini juga yang jadi motivasi teman-teman di 4 pilar ini untuk berniat ya, berdoa kepada Allah untuk bisa mudah-mudahan nanti dihadirkan masjid secara fisiknya. Nah, tapi sambil proses ke sana banyak program yang udah kita jalankan. Yang pertama program Baitullah. Program Baitullah itu adalah program penguatan rumah Allah, yang biasanya kalau ada masjid fisiknya, ada pengajiannya gitu teman-teman ya. Kemudian ada baca Quran barengnya ya, ada tadarus berjamaahnya dan seterusnya. Nah, tapi karena belum ada fisiknya ini, maka program Baitullah ini kita set up juga secara virtual dan kemudian dilaksanakan di rumah masing-masing. Ada 3 program Baitullah di Masjid 4 Pilar. Yang pertama adalah iman ya, yaitu ikhtiar mengkaji Al-Qur'an. Jadi ini baru berani nih, baru kita coba mulai 1 kali per pekan. Dan itu kemarin disepakati setiap Ahad malam ya. Jadi kalau yang pengen tiap harinya, insya Allah biasanya kita rekomendasikan untuk ikut subuh menggapai keberkahan di link Munzalan TV ataupun langsung bisa hadir di Munzalan. Kalau yang ingin perhariannya ya tiap hari, tiap subuhnya. Tapi kalau di Masjid 4 Pilar kita insya Allah tiap pekan akan mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan untuk bisa bertemu dalam kajian atau majelis iman ya, ikhtiar mengkaji Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua ada programnya apa Bang Gun? Amal soleh ya Bang Gun ya. Nah, Ya, amal Bang. soleh ini Soleh. adalah ayo membaca Al-Quran Sholat. ayo membaca Al-Quran dan berinfak ya setiap hari. Al-Quran, sholat, infak. Al-Quran, sholat, infak setiap hari. Jadi ya sholat pastilah ya teman-teman ya. Kita mudah-mudahan dimudahkan untuk tidak lalai dalam sholat-sholat wajib dan kemudian bisa menambahkan dalam sholat-sholat sunnah yang lain. Yang kedua berinfak ya. Jadi memang kita niatkan juga bisa berinfak setiap hari ya. Apakah itu nanti melalui berbagai program ya, dan mudah-mudahan nanti bisa melalui kanal ataupun program-program di Masjid 4 Pilar. Nah, memang niatnya tiap hari supaya apa? Supaya akan banyak sekali hadis yang menyatakan ya, bahkan ayat-ayat Al-Quran juga menyatakan tentang keutamaan infak nih, begitu ya. Ternyata infak ini kan jadi tabungan kita ya, tabungan kebaikan yang sewaktu-waktu bisa diambil ya. Diambil itu bisa menjadi perlindungan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi itu mudah-mudahan kita masuk dalam doa, didoakan oleh malaikat, apalagi kalau infaknya itu di subuh hari itu masuk dalam, selalu didoakan oleh malaikat begitu. Jadi kita juga mendorong sama-sama untuk berinfak. Nah, memang niatnya kalau di Masjid 4 Pilar itu sudah ada rekening ataupun QR code yang itu insya Allah juga teman-teman nanti bisa ikut terlibat, ikut menyalurkan kemudian sedekah atau infaknya nanti melalui Masjid 4 Pilar dan berbagai programnya. Dan rencananya kita juga nanti insya Allah akan ada celengan yang itu bisa kita tempatkan di rumah-rumah dengan niat satu, kita bisa pelan-pelan berlatih istiqomah tiap hari untuk berinfak, baik itu secara fisik langsung masuk ke celengannya atau secara virtual dengan transfer dan QR code infaknya ya. Yang kedua, mudah-mudahan juga bisa kita jadikan sebagai sarana edukasi bagi keluarga dan anak-anak kita di rumah begitu, untuk merutinkan infak setiap harinya insya Allah. Dan yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Nah, insya Allah
Kita ada program juga satu lembar sehari, teman-teman. Mazin 4 pilar. Jadi kita baca satu lembar per hari. Insya Allah biasanya kita share di grup itu tentang lembaran-lembaran per hari yang kita bisa baca di hari ini, besok dan seterusnya ya gitu ya. Sehingga kita harapkan mudah-mudahan nanti kita bisa khatam Quran bersama. Nah ini belum sampai 1 juz per hari ya. Mohon doanya mudah-mudahan insya Allah nanti kita bisa naikkan naikkan levelnya lah ya. Kita naikkan level kita nanti tidak hanya satu lembar lagi, mudah-mudahan nanti bisa 1 juz ya. Nah, mudah-mudahan apakah tahun ini atau tahun depan mudah-mudahan kita bisa naikkan levelnya ya. Karena saya dengar itu dulu pasukannya Muhammad Al-Fatih itu kenapa mereka itu bisa sebegitu tangguh ya, tidak bisa dikalahkan oleh siapapun dan bahkan bisa mengalahkan siapapun musuhnya, itu karena salah satunya adalah interaksi dengan Al-Qur'annya itu luar biasa. Kalau saya nggak salah itu ada beberapa tim intinya Muhammad Al-Fatih itu atau pasukan intinya itu yang khatam Qur'annya itu dalam hitungan pekan begitu, 1 pekan dah khatam Al-Qur'an ya, atau bahkan ada yang lebih cepat dari itu lagi. Jadi memang interaksi Al-Qur'annya itu memang kuat begitu ya, sehingga akhirnya Allah juga beri kekuatan dan kemudian Allah mudahkan untuk bisa menuntaskan segala misi begitu ya. Nah, itu mungkin program kedua dari program Baitullah di Masjid 4 Pilar, yaitu namanya program Amal Soleh. Ayo membaca Al-Quran, infak, dan sholat setiap hari. Yang ketiga adalah program istighfar ya. Istiqomah. Istiqomah ya, program namanya program istiqomah. Istiqomah tuh istighfar, iman, ya intinya istiqomah lah Bang. Iya, istiqomah kita. Dan salah satu yang mungkin kita bisa pastikan untuk kita bisa istiqomahkan tiap hari adalah dengan beristighfar, teman-teman. Ya. Di salah satu juga ini dicontohkan oleh Rasulullah, bagaimana beliau istiqomah untuk beristighfar 70 sampai dengan 100 kali per hari, gitu, setiap harinya. Ya, mudah-mudahan kita juga dimudahkan. Kalau saya pribadi biasanya dari pengalaman, saya kejarnya di subuh gitu. Nah, subuh itu cepat sekali kan, jadi sambil selesai sholat tuh zikir 100 kali itu kayaknya enggak sampai 10 menit udah selesai lah untuk 100 kali istighfar. Nah, supaya kalau saya pribadi sih rasanya kayak ada kekuatan gitu, ngecas gitu ya. Tapi juga mungkin di malam hari sebelum kita tidur juga kita bisa barengi dengan istighfar insyaallah. Kemudian program yang kedua namanya program Baitul Mal ya. Program Baitul Mal ini Masya Allah ini sebenarnya adalah program yang udah dijalankan lebih awal malah dari program Baitullah. Kemarin kita mulai dengan program berbagi bahagia sebenarnya di awalnya, kemudian dialihkan menjadi berbasis masjid. Masya Allah sekarang kita udah punya banyak program, salah satunya adalah Akademi Cinta Masjid ya, yang ini sudah hampir setahun berjalan di beberapa masjid yang dibina, khususnya di Masjid Al-Amilin ya. Jadi niatnya menolong masjid yang lain dulu ya. Jadi walaupun kita belum punya masjid, mudah-mudahan dengan niat kita membantu masjid yang lain, Allah bantu kita untuk juga nanti bisa segera menghadirkan masjid 4 pilar kita insya Allah. Kemudian program masjid berbagi, jadi tiap pekan, Masya Allah, Alhamdulillah ini sudah masuk pekan ke berapa saya lupa, nanti Bang Dun bisa share, kita membuat program masjid berbagi, jadi masjid memberikan paket pangan ya sembako itu kepada marbot masjid, kepada guru ngaji kampung ya, khususnya guru ngaji yang hari ini berkhidmat dalam program Akademi Cinta Masjid yang kita kelola insyaallah. Itu alhamdulillah udah tiap bulan ya. Masya Allah tabarakallah ya. Jadi rasanya mudah-mudahan nanti teman-teman bisa ikut lah ya Bang Gun ya. Kita ajak nanti sama-sama bareng-bareng nanti untuk ikut di program Masjid Berbagi ya. Biasanya di awal bulan kita melakukan pembagian ya untuk langsung ngelihat gitu. Karena agak susah diceritakan ininya apa namanya sensasinya gitu ya ataupun perasaan yang kami rasakan begitu melihat langsung bagaimana bahagianya para marbot ya guru ngaji yang menerima paket itu dan itu Masya Allah ini terima kasih juga mungkin Ana langsung sampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian ya teman baik berbagi yang Masya Allah tabarakallah ya kayaknya tidak pernah berhenti putus menyalurkan hartanya berinfak ya melalui berbagai program di Masjid 4 Pilar. Mudah-mudahan Allah ganti dengan rezeki yang berlipat ganda ya. Allah ganti juga dengan kesehatan bagi antum semuanya sekeluarga ya dan
Allah mudahkan dan lapangkan serta berkahi segala aktivitas insya Allah. Mudah-mudahan kami hanya bisa mendoakan, tapi kita yakin Allah Maha Kaya. Ketika kita membantu orang lain, sebenarnya kita bukan bantu orang lain ya, tapi kita membantu diri kita yang insya Allah nanti Allah yang akan memperhatikan kita ya, insya Allah. Dan program lainnya ya, termasuk mohon doanya juga dalam waktu dekat kita akan merilis Baitul Mal Masjid 4 Pilar yang alhamdulillah udah juga ikut pelatihan ya kemarin Abil, dan insya Allah juga hari ini dilanjutkan oleh Bang Ridho, nanti ikut di pelatihan Baitul Mal Masjid yang akan berlangsung selama 2 bulan ke depan, dan kemudian pendampingan selama setahun. Mudah-mudahan Allah mudahkan nih, mohon doanya sahabat 4 Pilar semuanya, nanti kita bisa melahirkan lebih banyak program lagi lewat Baitul Mal Masjid 4 Pilar ini. Dan insya Allah yang ketiga adalah program Baitul Muamalah. Nah, ini mungkin yang kawan-kawan pernah ngelihat atau pernah membeli atau mengkonsumsi madu Epic Honey ya. Itu adalah salah satu unit bisnis kalau dalam tanda petik, atau divisi amal usaha ya, divisi amal usaha dari Masjid 4 Pilar. TM. Karena ya salah satunya kita pengen juga mandiri nih, kita nggak pengen buat proposal kemana-mana, tapi mudah-mudahan karena ya sebagian besar teman-teman juga yang berkhidmat di Masjid 4 Pilar ini punya sedikit pengalaman di bidang bisnis, jadinya kita langsung coba hadirkan juga divisi amal usaha ya. Apa-apa aja produknya, insya Allah nanti akan ada madu, akan ada madu ya, bukan akan, ada madu, ada aparel kemasjidan ya. Masya Allah tadi udah dipesan banyak oleh Mbak Enda, makasih banyak. Ya. Berbagai kaos nanti yang isinya insya Allah adalah tema-tema kebaikan ya, mudah-mudahan juga itu jadi tidak hanya jadi memperindah tampilan kita, tapi juga jadi tower kebaikan ya lewat baju gitu ya, jadi orang langsung tersetrum dengan baju yang kita pakai begitu ya. Nah kemudian juga insya Allah mohon doa nanti ada program produk-produk lain yang insya Allah dalam proses kita sedang hadirkan. Tiada lain ini sebagian besar keuntungannya itu akan langsung disalurkan untuk mensupport semua program yang ada di Masjid 4 Pilar ya. Dan mohon doanya juga unit amal usaha ini juga insya Allah nanti kedepannya akan jadi tempat pemberdayaan bagi kadar-kadar muda yang hari ini berkhidmat di masjid. Contoh misalnya di Masjid Amilin itu banyak sekali anak remaja yang akhirnya balik ke masjid mengajar ngaji. Bahkan ini cerita ya, saya mohon izin bangunnya cerita ya, ini mungkin Masya Allah ini sebagai salah satu kita mensyukuri nikmat begitu. Jadi ada salah satu anak muda yang Masya Allah 8 bulan ini jadi guru ngaji nih, balik jadi guru ngaji, ngajar ngaji anak-anak di Masjid Al-Amilin di Banjarsarasan ya. Belum punya kerja teman-teman ya. Jadi ke masjid lah, pokoknya bantu semua kegiatan di masjid sampai dengan mengajar masjid dan istiqomah sampai sekarang gitu. Tapi belum punya kerja, tapi udah selesai kuliah ya. Udah selesai atau off kuliahnya gitu, tapi udah nggak ada aktivitas lah selain hanya ke masjid teman-teman. Akhirnya kemarin ditawarin sama kawannya, karena dilihat kayaknya nggak ada aktivitas, cuman ke masjid ditawarin sama kawannya untuk bekerja lah begitu. Nah Masya Allah ketika ditawarin oleh temannya ini, si anak muda ini ya, mungkin saya langsung sebut nama anaknya Febri ini, langsung bilang kerjanya sampai sore gitu ya. Kalau sampai jam 5 saya tak bisa karena saya jam 3 udah harus ngaji, udah ngajar ngaji di masjid. Masya Allah. Dan itu beliau tanyakan langsung ke Bang Gun gitu kan, Bang Gun saya ditawarin kerja, cuman saya tolak nih kalau kena atau bertabrakan dengan waktu ngajar ngaji. Ya Allah, itu saya dengar ceritanya dari Bang Gun. Ya Allah, ini anak ini memberikan jawaban yang saya ataupun kita aja masih mungkin tidak bisa seyakin itu memberikan jawaban ya, dengan pilihan tawaran kerja yang mungkin bagi sebagian orang itu berharga sekali gitu kan, dan dia tidak ada kerja tapi bisa jawab dengan jawaban iman kalau saya bilang gitu ya, jawabannya jawaban iman. Jadi waktu dengar cerita itu saya bilang wah Masya Allah, ini tak bisa bangun kan ya. Kayaknya benar-benar kita harus hidupkan, kita mandirikan masjid kita, berdaya dari masjid. Salah satunya nanti kita hadirkan unit usaha yang mudah-mudahan nanti bisa memberdayakan mereka nih, salah satunya Febri ini untuk bisa berkhidmat di sana ya. Jadi dia tidak mikirkan lagi kerja, dia bekerjanya di masjid dengan amal usaha yang kita buat, sorenya atau siangnya dia udah mulai fokus ngajar ngaji. Nah itu niat-niat kita teman-teman. Masya Allah ini
ya kita pun kayak tertampar-tampar juga ngelihat di lapangan begitu kan. Jawaban imannya itu jauh lebih mantap daripada kita gitu. Jawaban penuh keimanan gitu ya. Jadi ya Allah, jadi mudah-mudahan mudah-mudahan diberikan kemudahan lah ya dan keistiqomahan. Nah, itulah 3 program kawan-kawan dan sedikit tambahan cerita lah ya terkait dengan apa yang sudah dilakukan di Masjid 4 Pilar. Jadi ada program Baitullahnya, salah satunya yang hari ini malam ini kita bertemu ya. Kemudian ada program Baitul Malnya, program kontribusi ataupun program-program sosial yang kita berikan ke masjid dan masyarakat di sekitar masjid. Yang terakhir adalah program Baitul Muamalah atau program unit bisnis. Yang itu insya Allah kita khidmatkan ya sebagian besarnya ya itu untuk kepentingan program-program di Masjid 4 Pilar dan di masjid binaan gitu insya Allah. Mungkin itu sebagai gambaran bagi teman-teman semuanya, sahabat Masjid 4 Pilar, kemudian ke teman-teman yang baru bergabung dalam kajian dan kemudian lingkaran Masjid 4 Pilar ini ya, insya Allah ini jadi mudah-mudahan jadi salah satu atau bisa jadi tempat berkhidmat utama kita lah begitu ya, di masjid lah tempat berkhidmat utama kita, sehingga yang lainnya ini insya Allah akan senantiasa terkoneksi juga dengan kebaikan karena kita berkhidmat utamanya itu di masjid. Nah jadi mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan lah insya Allah. Mungkin itu Bang Gun, ada tambahan lain mungkin, mohon maaf nih jadi agak panjang menjelaskannya. Insya Allah. Insya Allah siap. Udah ya. Allah. Iya, Bang Haji. Siap ya. Alhamdulillah. Makasih banyak nih teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau lewat dari waktunya, sedikit lewat dari waktunya. Mudah-mudahan insya Allah pertemuan ini memberikan manfaat yang besar bagi kita semuanya ya. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan nih untuk nanti pekan depan juga bisa membersamai ya. Saling mengingatkan, saling berbagi ilmu. Karena insya Allah nanti mudah-mudahan ini nggak hanya saya tapi juga biasanya kami bergantian nih teman-teman ya. Insya Allah pekan depan mungkin kesediaannya Bang Gun lah. Mohon kesediaan nanti untuk bisa Allah nanti ya. schedule lah ya. Dikejukan dulu lah ya. Nanti sambil-sambil inilah kita belajar juga nih Mbak En. Ini kemarin niatnya supaya latihan untuk khotib Jumat Mbak En. Habis itu Gun, Ridho. Kalau enggak bergegar dulu naik ke mimbar nih bergegar. Nah ini minimal. Masjidnya ada kita lah ya yang khutbah. Itu latihan. Amin, insyaallah. Amin, mohon doa. Doanya Mbak Endah. Baik, terima kasih teman-teman. Kita tutup kajian atau majelis iman kita pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita ya, khususnya saya yang mungkin dalam penyampaian ada hal yang salah dan kemungkinan yang tidak berkenan di hati teman-teman. Kita tutup juga dengan melafalkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, serta doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadiran Mbak Endah, Bang Gun, Mbak Risha, Bang Ridho, Abil serta Bang Irfan ya. Bang Fajar ya, Bang Fajar Iva pada juga nih kayaknya Bang Iva. Iva ya. Oh, Kak Iva juga. Terima kasih. Mudah-mudahan ini tadi kita berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan ya, keberkahan, kebaikan serta istiqomahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dari saya, sampai bertemu pada kajian iman pekan depan dan selamat kembali beraktivitas dan bersama keluarga. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi, menjadi amal soleh, mengalir pahalanya kepada kedua orang tua kita, dan insya Allah menggugurkan segala dosa kita di masa yang lalu. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Haji. Ya, makasih Mbak Endah. Salam buat Mbak Be, Mbak Endah. Makasih. Waalaikumsalam ya Mbak Endah. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Makasih. Silakan live. Perlu SPJ kan, untuk SPJ ke Risha. Foto lo nih. Makasih Bang Haji, makasih Bro ya, Fajar ya, Irfan.
Sudah Nah, bergabung. sip. Nanti bawa banyak ini ya, Bang Fajar, bawa apa? Pasukan. Siap, siap. Kurir amal. Kan, sama-sama belajar nih. Masjid Oh, Kurir Amal nih. Masjid Ah, Kurir oh iya, Amal. Masjid Kurir Amal Waduh. nih, bro. Langsung namanya langsung brandnya langsung ada ya. Aneh cebok nih, Ridho. Pekan depan beliau datang, backgroundnya udah Masjid Kurir Amal, bro. Jadi apa, usaha milik masjid dah Bang ya. Ah, Insya Allah. Jadi bukan milik pribadi kita. Bukan milik pribadi. Ini punya masjid. Bagian closing, bagian bangun lah. Usaha ini milik masjid gitu kan. Berarti Mendistribusikan nanti amal. Masjid Kurir Amal yang punya mada.co.id gitu ya Bang Gun ya. Amin. Amin. Nggak tidur malam ini Fajar. Masjid Kurir Amal yang punya petrolog. Ah, itu dia, Masya Allah. Aduh. Masjid Allah. banyak masjid yang punya banyak perusahaan. Oh yes. Amin. Amin. Nanti kita desain dulu logonya, Bang. Ah. Kan? Udah terpikir dah tuh Bang. Inilah ngeri kok ketemu sama pegiat startup nih, bro. Tapi enggak berani ngisi materi, Bang, kalau ini. Allahu Akbar. Ini gak bergegar nih, megang meja nih Bang Fajar. Tapi karena niat latihan, niat berbagi, ya, insya Allah lah kita nih, pelan-pelan lah. Kalau pitching kayaknya depan investor jauh lebih gampang ya Bang Ipan ya. Bang Fajar ya. Itu. Depan investor kayaknya kita lebih all out lah. Kalau ini ya Allah ya. Masya Allah. Ini kok tak didorong-dorong Bang Gun, Bang Ridho nih, tak ada gak saya berani nih Bang Fajar. Iya. Tadi karena niat kita untuk kebaikan lah kan. Nah, dan mudah-mudahan nanti kawan-kawan juga bisa dapat nanti ngambil kesempatan juga untuk saling sharing lah ya. Karena kita bukan yang ini sih ya. Cuman menyampaikan ulang lah kan sambil belajar-belajar. Siap. Makasih Bang Fajar ya. Sampai bertemu di Smesko berikutnya. Salah. Sama-sama baru dapat mulai jadwal dari Bang Ridho belum? Kalau belum nanti kita kirim. Gimana, Pak? Udah dapat jadwal lengkap dari Bang Ridho belum, timeline untuk bulan ini dan bulan depan? Oh, belum. Amin 3 biasanya kalau Fajar. Nah, itu. Insyaallah. Alhamdulillah. Oke Bang, sip. Baik kawan-kawan, yang mau live boleh silakan ya. Selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf, terima kasih. Ya. Ada dihubungi ini enggak Bang? Masjid Ajar Bang? Belum ada. Belum ada. Belum ada. Bang, mantap Igun. Ya. Ya, makasih Bang Fajar, makasih. Saya kirim nomor Abang soalnya itu antum yang disuruh tuh. Hah? Antum yang disuruh tuh. Mute bro, mute. Tapi keren ya Gun ya. Berarti Gun benar, kita bisa gak kayak begitu kan Gun? Ya, sesuai dengan kompetensi kan. Sama kita mau buat kan, Masya Allah. Yang sama, saya bilang. Maka saya bilang dah, kalau untuk masjid yang fokus kewirausahaan, ada masjid 4 pilar, saya bilang. Oh iya katanya, bolehlah. Saya kasih nomor Abang. Masya Allah. Artinya maksudnya biar enterprise inilah kan, biar ke itulah tadi Baitullah, Baitul Mal dan Baitul Muamalah. Tapi memang yang concern gitu kan ke kewirausahaan dan bisnis itu. Berarti Gun seru ya Gun, bisa kita memang eksekusi ya, benar ya? Ya beliau lihat, saya lihat marbot langsung ditulisnya kan? Cara mana, Masya Allah, marbot tulisnya. Dokter kan? Dia punya sertifikat itu tuh Bang. Sertifikat kayak Abang lah tuh. Saya bilang ini Pak Rozi, saya bilang masjid optimizer dan praktisi bisnis dan inkubator. Masya Allah. Saya nanti ikut belajarnya, saya bilang gitu kan. Saya mau ikut nih, saya bilang. Oh siaplah Bang Gun gitu deh. Ya Allah.
Nampak emang satu spirit tuh Gun. Kita kayaknya satu Sip. model lah kan. Ya. Masya Allah lah. Mudah-mudahan bisa kolaborasi sama beliau kan. Karena dia pun nanya-nanya saya gak kan apa ya dia ngisi ini gak kayaknya HIPMI dan sebagainya apa kamar dagang. Jadi ini juga sih dia apa switch juga lah gitu kan. Mantau berarti dia mantau terus ya. IG apa tuh dipantaunya benar berarti ya. Ya mungkin dia ngelihat dia kan. Ngelihat Tahu kayaknya enggak hanya di sini ini bah. Masya Allah. Tadi abang ke Pondok Tani bro pagi. Ini agak hitam nih wajah nih karena berjemur. Tengah hari ngangkut kayu. Iya bang. Allah. Allah tapi karena ngajak. Hah? Tak ngajak. Tadi tuh abang tuh kan ini gak karena ada apa? Lambat gak abang? Lupa pas abang datang tuh belum kumpul gak? Kata Bang Rizal tak ada yang bisa bawa tosa nih, tak ada yang bisa ini, jadi belum ada mulai kan? Abang kalau pun tadi kasih karena tahu saya pergi. Iya kan? Kalau ada info di grup-grup kasih tahu ya. Depan lah ya. Belajar tosa lah abang, belajar tosa tadi itu. Abang belajar menjalankan tosa. Masya Allah. Tapi udah jadi tuh Gun. Iya. Rumah pengasuh udah, saya bilang saya itulah ngobrol-ngobrol kan Bang, saya ini mohon maaf baru bisa nih kan, baru bisa insya Allah mau nyiapkan support terkait dengan apa? Baitul Mal. Yalah fundraising lah kan, fundraising melalui Baitul Mal, saya bilang Baitul Mal Pondok Tani, cuman saya mau izin ngambil foto-foto lah, tadi abang ngambil banyak foto lah, supaya untuk jadi bahan konten kan. Iya. Sama rencana tuh kayaknya masih lewat tulisan-tulisan dia ya tuh. Itulah abang ngambil spirit lagi loh nih bro, pergi ke sana nih ngambil semangat loh, diskusi sama abahnya Ustadz Adia tuh, Masya Allah. Dengarlah bang cerita dari awal Pondok Tani itu kan, dan apa yang beliau ceritakan kan, Masya Allah nih, ini orang-orang udah berkhidmat total semua dah, Masya Allah. Ya tinggal syiar apa tuh SSK tuh bang. Apa? Syiar silaturahim kolaborasi. Silaturahim kolaborasi ya. Syiar sampaikan ya emang ya. Silaturahim kita kolaborasi. Ketemu harus ketemu sih emang harus Insyaallah siap. Itu memang mulai dulu kita kan. Memang enggak usah nunggu sempurna. Nanti ya, apa? Kalau nunggu sempurna tak ada gerak-gerak bang ya. Memang tak gerak bro. Kan. Ini ya kalau udah didorong ya kita pelan-pelan lah nih kan mulai buka jemaah nih. Iyalah. Pekan depan antum lah ya, karena 4 ayat santri itu menarik tuh Gun. Mungkin 1 ayat santri ya dulu kan, yang terkait dengan itu loh Gun. Apa namanya, manusia yang sukses dan yang gagal tuh. Yang sukses tuh Nabi Adam, Nabi Yunus, Nabi Sulaiman, yang gagal tuh Korun. Nah itu tuh Gun, menarik tuh. Oh itu apa? Kuadran kehidupan. Kuadran kehidupan tuh itu menarik. Itu kan ayat santri kan? Kuadran. Ayat santri 1 tuh enggak salah tuh. Kuadran. Nah, insyaallah bang. Insyaallah. Alhamdulillah. Abang tadi ini kan nggak tahu nih Gun dapat ayat ini ya. Tadi ini abang baru siang tadi Allah apa nak kasih malam ini? Apa nak kasih malam ini Allah kan? Justru mantap. Tak langsung ini abang buka langsung cari-cari tafsirnya, Masya Allah. Ini abang terkejut waktu baca tafsir Gun. Salah kita selama ini nih kan. Akhirnya kita berharap tuh bukan berharap sih, artinya kita menyangka tuh kitanya yang hebat nih ya, itu kan. Itu yang berbahaya tuh kan. Nyata cuman pertolongan Allah semua kan. Siap lah bang ya. Ya siap, makasih ya bro. Makasih banyak. Matikan dulu. Masih terekam.